Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Yosef. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat benda dan zat penyusunnya. Nah, pertama kita akan pelajari tentang benda padat. Benda padat itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu bentuknya tetap. Seperti contohnya benda adalah meja ini. Meja ini bentuknya tetap bukan? Nah, dengan selain bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Benda meja ini kalau kita dorong, kita geser kiri kanan maupun kita angkat, volumenya juga tidak akan berubah. Kemudian untuk jarak antar partikelnya juga sangat rapat. Kenapa jarak antar partikel sangat rapat? Itu karena gaya tarik antar partikelnya juga sangat tinggi yang membuat partikelnya akan susah untuk bergerak. Kemudian kita akan membahas tentang benda cair. Nah, benda cair ini agak berbeda dengan benda padat. Seperti contoh, bentuknya tidak tetap. Bentuknya itu tidak tetap. Contoh, sebuah air itu pasti akan berbeda bentuknya jika ditaruh dalam botol dan juga pada ember. Tapi meskipun bentuknya tidak tetap, volumenya itu tetap. Nah, sebagai contoh, volume dalam satu botol itu pasti akan sama dengan volume yang ada pada ember jika jumlah yang dituangkan itu sama. Kemudian untuk jarak antar partikelnya itu sedikit renggang tapi tidak sampai berjauhan. Nah, kenapa penyebabnya itu sedikit renggang? Karena gaya tarik antar partikelnya itu tidak terlalu kuat. Kemudian kita akan membahas tentang gas. Gas itu bentuknya tidak tetap seperti air dan juga volume tidak tetap. Nah, sebagai contoh, kita punyalah sebuah balon gitu dan sebuah tabung LPG. Pasti bentuknya berbeda kan? Nah, jika kita taruh volumenya itu pun berbeda karena gas itu biasanya bergerak tidak merata, jadi volumenya itu pun pasti berbeda. Kemudian untuk jarak antar partikelnya itu juga sangat berjauhan. Bisa kita lihat itu uap air contohnya. Uap air itu karena jarak antar partikelnya berjauhan menyebabkan dia bergerak dengan lebih leluasa. Berbeda saat air tersebut dalam keadaan cair. Nah, penyebabnya itu karena gaya antar partikelnya itu terlalu lemah sehingga menyebabkan partikel tersebut tidak akan bisa menempel satu sama lain dengan baik. Nah, kemudian untuk sifat zat penyusunnya, kita di sini akan mempelajari dua hal, yaitu konduktor dan isolator. Untuk konduktor ini tergantung juga ada konduktor untuk panas dan konduktor untuk listrik. Contoh konduktor ini seperti besi, tembaga, baja, aluminium dan lain-lain. Dan untuk contoh isolator ini seperti plastik, kaca, lalu bisa seperti kain, kemudian contohnya karet dan sebagainya. Nah, fungsinya ini adalah untuk isolator itu berfungsi untuk menahan apa yang dialirkan oleh konduktor. Sebagai contoh, kita punya kuali nih. Kualinya itu pasti akan panas karena dekatan dengan api. Kemudian untuk sistem pada ganggangnya kita perlu menaruh isolator biar manusia tidak merasa tekanan. Nah, atau kita contoh lain pada konduksi listrik. Di listrik itu menggunakan kabel tembaga yang bersifat konduktor listrik. Nah, biar kita tidak tersengat, perlu ditaruh isolator yang biasanya berupa karet. Tapi pada dahulu ada menggunakan kayu, hanya sekarang diganti menggunakan karet yang lebih tahan lama. Sekian untuk video penjelasan hari ini. Terima kasih.